Seiring peralihan dan penggunaan anggaran yang besar untuk penanggulangan pandemi COVID-19, baik bersumber dari APBN maupun APBD, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur. Ombudsman juga membuka posko pengaduan secara daring bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang merasa mendapatkan perlakuan maladministrasi atau pelayanan publik yang buruk. Untuk membahasnya telah tersambung dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida. Selamat siang, Bu Siti. Selamat siang. Tidak, sejauh ini dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sudah berapa laporan yang diterima oleh Ombudsman, Bu? Ya, kalau untuk laporan yang sudah tervalidasi, dalam artian sudah siap kita lanjuti, itu per kemarin ada 24 laporan dengan masih menyisakan laporan-laporan lain yang masih dalam proses validasi. Jadi karena kita kan masih memastikan misalnya kelengkapan identitas, kelengkapan waktu, tempat, dan sebagainya. Tapi yang sudah fix ada 25 laporan. Dari banyaknya laporan-laporan tersebut, Bu, sebagian besar apa saja yang dikeluhkan oleh masyarakat dan juga diadukan oleh Ombudsman? Ya, jadi kita kemarin sudah melakukan presentasi ya. Jadi persentasenya itu 75% atau mungkin hampir lebih ya. Itu memang terkait dengan alokasi dan pengelolaan bantuan sosial. Sedangkan aduan yang lain ada terkait dengan tarif listrik, ada juga terkait dengan masalah relaksasi atau restrukturisasi penundaan angsuran untuk leasing. Apakah sejauh ini ada banyak juga masyarakat yang melaporkan adanya maladministrasi ataupun pelanggaran pelayanan publik terkait dengan penyaluran bantuan sosial dan seperti apa mekanisme penanganan yang akan dilakukan oleh Ombudsman terkait dengan hal ini, Bu? Ya, karena tadi kita membuka aduan ya, dalam hal ini kita belum menyatakan maladministrasi ya, tapi dugaan atau potensi. Nah, jadi dari laporan-laporan yang masuk, masyarakat menyampaikan misalnya ada yang terkait, yang paling banyak adalah warga yang mestinya terdata mendapatkan bantuan tapi tidak, atau kalau bahasa umumnya sering mengatakan salah sasaran. Atau kemudian yang berikutnya juga warga masih bertanya-tanya apa kriterianya si A dapat bantuan, si B tidak. Nah, kemudian juga orang masih bertanya terkait dengan jumlah waktunya kapan, kemudian bagaimana teknisnya. Tapi memang sekali lagi antusiasme warga terkait dengan masalah bantuan itu memang cukup besar dan cukup menyita perhatian. Bila nanti diketahui dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang diadukan tersebut divalidasi memang benar ada pelanggaran, hal apa yang dapat dilakukan oleh Ombudsman? Apakah memberikan rekomendasi atau seperti apa, Bu Farida? Ya, yang paling utama adalah kita ingin memastikan bahwa instansi terlapor dalam hal ini karena kebanyakan adalah pemerintah kabupaten kota melalui dinas sosial betul-betul menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat, terutama dalam hal terkait dengan warga yang mestinya mendapatkan tapi dilaporkan tidak mendapatkan, dan juga kemudian terkait dengan mohon maaf ya, misalnya ada variasi jumlah yang berbeda-beda. Ini kan juga harus dijelaskan. Dan yang pada intinya kita ingin mendorong pemerintah untuk melakukan transparansi data. Yang pertama. Jadi sebenarnya siapa sih yang karena kan ada 9 jenis ya, bahkan kalau itu ada 9 jenis skema bantuan dalam pengelolaan penanganan COVID ini. Nah, setiap penerima itu harus dipublikasikan. Nah, kemudian juga ada proses verifikasi yang valid. Karena ini kan masih ada tahap kedua. Jadi jangan sampai permasalahan-permasalahan yang ada di tahap pertama ini masih berulang di tahap kedua. Dan salah satu kata kuncinya adalah verifikasi data di lapangan. Tentunya kita harapkan agar pelanggaran tidak terjadi dan pelayanan tetap berjalan dengan baik di tengah pandemi COVID-19, Bu ya. Terima kasih Ibu Siti Farida, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia untuk perwakilan Jawa Tengah telah bergabung bersama kami di Metro News.